Pernah nggak sih merhatiin orang-orang di sekitar kita? Ada loh tipe orang yang tiap tahun pasti ganti HP baru yang paling canggih. Tapi ada juga yang HP-nya masih itu-itu aja. Layarnya udah retak 1000 tapi tetap dipakai. Kenapa ya bisa beda banget gitu? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti kenal lah ya dua tipe orang ini. Di satu sisi, ada si peng-upgrade yang kayaknya hidup untuk update barang terbaru. Apapun yang lagi ngetren, dia harus punya. Di sisi lain, ada si loyalis. Orang-orang yang setia banget sama barang lamanya. Entah itu HP yang udah babak belur, atau bahkan sandal jepit dari zaman ospek. Gampang banget ya kalau kita langsung mikir, paling juga karena pelit. Atau ya emang hemat aja orangnya. Tapi tunggu dulu, ternyata di balik kebiasaan ini ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam dan, jujur aja, jauh lebih menarik dari sekedar soal uang. Oke, alasan pertama dan ini mungkin yang paling sering kita rasakan adalah soal ikatan emosional kita sama barang. Coba deh bayangin, seseorang yang masih nyimpen jaket pemberian mantannya. Bukan karena nggak bisa move on, tapi karena tiap kali pakai jaket itu, dia ingat momen-momen serunya. Atau seorang ibu yang nggak mau ganti panci gosongnya, karena panci itu saksi bisu dia belajar masak buat keluarganya pertama kali. Jadi ini bukan soal barangnya, tapi soal cerita di baliknya. Nah, dalam psikologi, fenomena ini ada namanya loh, keterikatan pada kepemilikan. Barang-barang ini tuh jadi semacam portal waktu. Setiap goresan, setiap bagian yang rusak, itu jadi penanda sebuah cerita. Jadi, melepaskan barang itu rasanya kayak ngebuang sebagian dari kenangan kita sendiri. Berat kan? Oke, selanjutnya, alasan kedua ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita yang ya bisa dibilang agak males. Otak kita itu suka banget sama yang namanya efisiensi. Pernah lihat orang yang kalau makan di food court duduknya pasti di kursi yang sama? Atau yang tetap pakai laptop lemotnya padahal udah sering bikin emosi? Ini bukan kalau mereka kolot. Ini soal efisiensi kognitif. Barang lama itu udah kita kenal luar dalam. Nggak perlu belajar lagi, nggak perlu adaptasi. Barang baru, wah itu artinya buang-buang energi buat belajar dan ada resiko barangnya nggak enak dipakai. Jadi intinya gini, otak kita punya mode hemat daya yang namanya bias status quo. Secara otomatis, otak kita lebih milih yang udah ada, yang udah dikenal, karena perubahan itu dianggap sebagai resiko. Jadi bertahan sama yang lama itu terasa lebih aman dan lebih nyaman, walaupun secara logika mungkin ada pilihan lain yang lebih baik. Alasan ketiga ini lebih logis dan praktis. Ini adalah pilihan sadar yang didasari oleh keyakinan akan kualitas. Coba deh kita bandingkan. Ada argumen kuat yang bilang kalau barang-barang zaman dulu itu dibuat untuk tahan lama. Jam tangan mekanik warisan kakek yang masih jalan sampai sekarang, bandingkan sama smartwatch yang tiap 2 tahun harus ganti. Mereka ini lebih menghargai kualitas bahan dan pengerjaan ketimbang fitur-fitur canggih yang sebenarnya jarang dipakai dan gampang rusak. Nah, ini dia filosofi mereka. Beli sekali, pakai selamanya. Ini bukan cuma soal nostalgia, tapi soal investasi jangka panjang. Di dunia yang serba cepat ganti dan banyak barang sekali pakai, mereka ini justru percaya kalau yang lama itu lebih bernilai, karena emang dibuat untuk awet. Alasan keempat ini lebih dalam lagi nih. Ini bukan cuma soal barang, tapi udah masuk ke ranah filosofi hidup, perlawanan terhadap budaya konsumerisme. Buat sebagian orang, mempertahankan barang lama itu adalah sebuah pernyataan sikap. Mereka sadar banget sama siklus beli-buang-beli lagi yang nggak ada habisnya. Mereka menolak tekanan sosial untuk terus-terusan upgrade. Buat mereka, kebahagiaan itu bukan dari seberapa banyak barang yang dipunya, tapi dari seberapa bermakna barang yang mereka miliki. Gaya hidup ini sering disebut kesederhanaan sukarela. Intinya adalah soal mencari kebebasan. Bebas dari cicilan, bebas dari pusing mikirin tren terbaru, dan bebas untuk fokus ke hal-hal yang beneran penting dalam hidup. Dan yang terakhir, alasan kelima, dan mungkin yang paling personal dari semuanya, yaitu hubungan antara barang kita dan siapa diri kita. Sadar atau enggak, barang yang kita pakai itu berbicara. Jaket vintage yang kamu pakai seolah bilang, gue suka gaya retro. Sepatu Keds yang udah buluk itu seolah bilang, gue orangnya santai dan gak ribet. Barang-barang ini jadi cara kita mengekspresikan diri ke dunia luar. Nah, dalam psikologi, ini disebut konsep perpanjangan diri. Barang-barang kita itu udah jadi bagian dari identitas kita. Makanya, mengganti barang lama itu bisa terasa berat banget. Rasanya kayak mengubah siapa diri kita. Barang-barang itu jadi semacam jangkar yang mengingatkan kita pada diri kita yang dulu.
Jadi kalau kita rangkum, ada 5 alasan utama kenapa seseorang memilih setia sama barang lamanya. Bukan cuma soal pelit ya, tapi ada soal ikatan emosional, kenyamanan otak kita, keyakinan akan kualitas, filosofi hidup, dan bahkan soal siapa diri kita sebenarnya. Sekarang, coba deh lihat sekeliling kamu. HP yang lagi kamu pegang, baju yang kamu pakai, kendaraan yang kamu naiki, semuanya itu punya cerita loh. Pertanyaannya sekarang adalah, kisah apa yang sedang mereka ceritakan tentang kamu?